Sahabatku, Richard berusia sekitar 60 tahunan, bercerita tentang masa kecilnya kepada cucu-cucunya. Dulu, waktu kakek masih kecil seumuran kamu, sekitar 6-7 tahun, kakek sangatlah miskin. Ayah dan ibunya kakek harus bekerja agar keluarga bisa makan keesokan harinya. Menjelang Natal, hampir semua pekerjaan buruh bangunan dihentikan karena salju yang semakin tebal. Aku sebenarnya ingin sekali memakan makanan yang enak dan panas karena teman-temanku melakukannya. Kutanya pada ibuku, apakah aku boleh minta makanan enak dan panas? Ibuku hanya berkata, "Sudahlah, kita hanya punya makanan instan. Bersyukur sajalah kamu, karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kamu masih bisa makan." Aku sebenarnya ingin sekali punya pohon Natal di dalam rumah dengan hiasan pernak-pernik lampu yang indah. Kutanya ayahku, apakah boleh kita pasang pohon Natal dengan lampu-lampunya? Ayahku hanya berkata, "Sudahlah, kita hanya punya satu lampu yang menyala di dalam rumah ini. Bersyukur sajalah, karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kamu, yang masih bisa melihat di dalam gelapnya malam." Aku sebenarnya ingin sekali mendapatkan kado Natal, karena semua teman-temanku mendapatkannya dari orang tuanya. Ayah dan ibuku berkata, "Sudahlah, kita hanya punya selimut-selimut ini. Bersyukur sajalah, karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kamu yang merasa hangat di malam Natal ini." Aku pikir aku lahir di dalam keluarga miskin yang pesimis. Selalu saja aku disuruh bersyukur saja. Setelah aku dewasa dan punya pekerjaan, ternyata apa yang dikatakan orang tuaku benar semua. Banyak orang yang tidak seberuntung aku. Walau aku harus bekerja keras setengah mati, aku masih bersyukur masih bisa makan, masih bisa menikmati terang dan hangatnya rumahku. Karena aku punya rezeki lebih, aku pakai uangku secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Dan sisanya aku mau berbagi kepada orang lain yang tidak seberuntung aku. Aku memang tidak kaya, tapi aku hidup berkecukupan, sehingga sisa uangnya aku bukakan sebuah usaha, sehingga bisa memberi orang lain pekerjaan. Ternyata masih banyak orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Aku harus bekerja keras agar bisa membuka usaha baru lainnya. Dan ternyata masih sangat banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Teruslah aku berusaha membuka cabang usahaku agar orang bisa memiliki pekerjaan. Dan tanpa aku sadari, aku sudah punya 120 cabang usahaku tersebar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Aku jadi ingat apa kata orang tuaku dulu, bersyukur sajalah. Dengan bersyukur, aku merasa hidupku sangat berkecukupan. Jika aku punya sesuatu yang lebih, sebaiknya aku bagikan kepada orang lain, agar mereka juga bisa mengucap syukur. Semua karyawanku juga melakukan hal yang sama denganku. Bersyukur sajalah, karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung mereka, sehingga mereka jadi berbagi seperti yang kulakukan kepada mereka dengan membuka cabang bersamaku. Sahabatku, jika Anda terus melihat ke atas, mungkin Anda akan bersyukur, tapi itu hanya untuk Anda sendiri. Bersyukur dan lihatlah ke bawah. Dengan demikian, Anda akan merasa berkecukupan, bahkan merasa berlebihan, sehingga Anda bisa termotivasi untuk membantu orang yang membutuhkan. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.